Good morning anak-anak grade 6 SDK Maria Ferrari di mana saja berada. Salam jumpa kembali bersama saya Sister Valen dalam pembelajaran kita dari rumah. Apa kabar semuanya? Sister berharap kita semua sehat selalu dalam kasih Tuhan, sehingga kita masih bisa mengikuti pelajaran pagi ini dengan penuh semangat. Pagi ini anak-anak kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-8. Kita akan belajar tentang kesetiaan Allah. Dalam buku paket anak-anak, kita bisa membuka pada halaman 77 sampai 85. Sudah siap? Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Anak-anak, Sister ajak kita semua sikap berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kita nyanyi bersama-sama.
kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita atau memulai pelajaran kita, sebaiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, setelah pembelajaran ini anak-anak diharapkan untuk mampu menjelaskan tentang apa artinya janji. Yang kedua, anak-anak mampu atau anak-anak mengetahui tentang kesetiaan. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan apa itu kesetiaan. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan untuk selalu setia dalam hidupnya, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Oke, kali lalu kita sudah belajar tentang Nabi Elia, terus Nabi Yesaya dan Nabi Amos. Jadi ketiga nabi ini diutus Allah ke tengah-tengah umat Israel dengan tugas masing-masing. Seperti kita sudah belajar ya. Kali ini Allah masih tetap setia untuk datang ke tengah umatnya. Hari ini kita belajar tentang kesetiaan Allah. Setia. Oke, kita memasuki pemikiran dasar. Janji adalah hutang. Kata peribahasa. Dan janji itu harus ditepati. Orang yang menepati janji adalah orang yang tak ingkar janji, dan orang tersebut dapat dipercayai oleh orang lain. Orang yang tak mampu menepati janji membuat orang lain tidak akan percaya lagi kepadanya dan sulit untuk dipercayai. Dengan kata lain, orang tersebut diberi gelar pembohong. Pembohong ini adalah kelemahan kita sebagai manusia. Allah tak pernah mengingkari janji. Hal ini pernah dialami oleh orang Israel. Setelah 70 tahun tinggal di pembuangan di Babel, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk mengizinkan orang Israel kembali ke Yehuda dan membangun kembali Bait Allah dan kota Yerusalem. Bayangkan 70 tahun tinggal di pembuangan di Babel. Tuhan tetap setia, tidak pernah mengingkari janji. Kesetiaan Allah sungguh luar biasa. Meskipun seringkali manusia berbuat dosa, Allah akan mengharapkan manusia itu bertobat dan kembali kepadanya. Seperti anak-anak, kita masih ingat di Nabi Amos, Nabi Elia, Nabi Yesaya, itu
banyak sekali kesalahan yang dibuat oleh orang Israel. Kembali dan berulang kali mereka mengingkari perintah Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia. Sampai saat ini pun Tuhan selalu setia pada kita semua. Karena kita selalu berbuat dosa. Allah mengharapkan kita semua untuk bertobat dan kembali kepadanya. Oke. Mari kita menyimak cerita. Dalam buku paket, ada cerita tentang menepati janji dan pegang janjimu. Itu anak-anak bisa membukanya pada halaman 78, 79. Dilanjutkan lagi sampai 80. Itu anak-anak bisa membacanya sendiri ya. Baca pelan dan mengerti isi bacaan tersebut. Oke, setelah anak-anak membacanya, kesimpulannya seperti begini. Suster sajikan kesimpulannya. Pada zaman ini, nilai kejujuran dan kesetiaan sulit didapatkan. Orang jujur dan setia dewasa ini merupakan orang langka. Langka artinya apa? Sulit untuk didapatkan. Padahal kejujuran dan kesetiaan merupakan nilai kehidupan yang patut diperjuangkan agar kita dapat dipercaya. Selain dipercaya, kita pun mendapat banyak teman, dan pada akhirnya kita dapat menemukan karya Allah. Dalam dua kisah tadi, kejujuran dan kesetiaan Rusa dan Santo Antonius Maria Claret telah mengubah hidup pemburu dan juga para bandit. Kejujuran dan kesetiaan dapat membawa perubahan, bukan hanya pada orang jujur, tetapi kepada orang-orang yang mengalami kejujuran dan kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan memancarkan cinta yang dalam. Cinta yang bersinar telah mengubah hati orang-orang yang mau berbuat jahat. Oke, setelah membaca kisah tadi, sekarang suster mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Yang punya Alkitab bisa membuka kitab Esra bab 1 ayat 1 sampai 11. Kores mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem. Yang tidak punya Alkitab itu dalam buku paket juga ada ya. Itu pada halaman 81 sampai 82. Anak-anak bisa membacanya sendiri, pelan-pelan dan mengerti isi bacaan tersebut. Setelah membaca, kesimpulan dari isi bacaan kitab suci tadi, bahwa Allah itu setia dan menepati janjinya. Setelah orang Israel dibuang ke Babel, muncullah seorang raja dari kerajaan Persia, namanya Kores. Lewat Raja Kores, Allah mengizinkan orang Israel kembali dari pembuangan Babel. Seperti di awal pelajaran tadi, 70 tahun orang Israel hidup di pembuangan. Bayangkan berapa keturunan itu. Allah tetap setia pada janjinya. Jadi orang Israel diizinkan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun negerinya. Peristiwa ini dimaknai sebagai kisah Allah yang setia pada umat pilihannya, meskipun umat Israel tidak setia kepadanya. Allah sangat mencintai manusia,
termasuk umat Israel. Meskipun manusia itu sering berbuat dosa, Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan manusia. Oke, setelah kita membaca dua cerita tadi dan juga membaca Alkitab, kita semua diajak untuk refleksi. Sikap refleksi. Mari kita bertanya dalam hati kita ya. Adakah pengalamanku yang merupakan pengalaman melupakan Allah? Apakah aku sering menyadari kesalahan dan dosa yang pernah kubuat? Apakah aku sering mengaku dosa? Apakah aku merasa Tuhan selalu menyertai dalam seluruh hidupku? Oke, dapatkan jawaban itu pada hati kita masing-masing. Oke, anak-anak, setelah refleksi, di sini suster sudah menyiapkan rangkuman. Nanti anak-anak mencatatnya pada buku catatan untuk dipelajari. Catat yang rapi ya. Oke. Jadi anak-anak, pembelajaran hari ini kita tutupi dengan doa penutup. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat setia kepada umat Israel. Engkau selalu menyertai mereka di pembuangan mereka dan mengantar mereka kembali ke Yerusalem. Bantulah kami agar selalu percaya kepadamu, agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, thank you very much. Sampai jumpa. And God bless you. Oke, anak-anak, kita semua diajak berdiri ya. Semua berdiri supaya jangan bosan duduk. Oke. Sekarang suster ajak kita semua untuk berdiri. Ikuti irama ini dan gerakan sambil menyanyi ya. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be faithful. I want to be faithful. I
about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna